Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita mau tata cara bikin pupuk kompos teman-teman, karena kita ini mumpung ada bahannya, kita selalu mau bikin pupuk kompos karena kita pupuk kompos ini penting sekali teman-teman untuk kita petani ini, karena pupuk sekarang lagi mahal. Kebetulan kita sedikit punya pengalaman untuk bikin pupuk kompos teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tani bisa nyimak tutorial untuk video kita, tapi jangan lupa subscribe, share, dan komen dulu ya. Tombol loncengnya ditekan supaya video kita yang akan datang tetap bisa tersambung. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya begini teman-teman, ini kan 3 bulan yang lalu ini sudah saya arit teman-teman ya, sudah saya tebas. Habis saya tebas itu saya taburi urea teman-teman ya. Saya taburi urea ilalang ini, saya kumpulin ya. Setelah saya kumpulin itu, kita tutup terpal untuk bikin kompos teman-teman ya. Kita campur sama ini daun-daun pisang ini teman-teman. Jadi alang-alangnya ini sama sampah-sampahnya ini sudah kita tebas, kita kumpulin sekitar ada 1 ton atau 2 ton itu, baru kita tutup terpal teman-teman ya. Nah, sebelum kita tutup terpal itu teman-teman, di tengah tumpuan rumput basah ini kita taburi garam teman-teman ya. Nah, minimal kita taburi, kalau pupuk sampahnya ini kira-kira 2 ton. Nah, pupuknya garamnya sekitar 20 bungkus garam sayur teman-teman ya, garam produksi untuk masak. Jadi namanya katanya orang garam dapur ya. Setelah itu kita taburkan di atasnya, kita timbun lagi rumput ini, rumput yang kering sama ini kita campur aja, basah sama kering kita kumpulin. Setelah kita kumpulin itu langsung kita tutup teman-teman. Nah, setengah bulan kemudian kita buka nggak usah lama, 1 jam aja untuk buang gasnya teman-teman ya, untuk buang gasnya. Nah, setelah itu kita semprot pakai air teman-teman. Kita semprot pakai air ya secukupnya lah, nggak perlu terlalu banyak. Cuman kita yang penting kelihatan basah, karena ini suhu gasnya udah naik ya. Kita kasih semprot air lagi. Nah, itu kita semprot air sampai basah gitu ya, pakai tangki aja cukup teman-teman. Kalau mau pakai siram gitu ya nggak apa-apa, yang penting atasnya udah basah. Setelah itu kita tutup lagi teman-teman. Nah, setelah kita tutup lagi, seminggu kemudian kita buka lagi teman-teman. Kita buang gasnya lagi kira-kira 1 jam, habis itu tutup lagi. Nah, setelah itu nanti untuk 4 minggunya, anggaplah 1 bulan, kita buka, kita remes ini udah jadi tepung begini, baru kita aduk lagi teman-teman. Nah, kalau ada mesin kalau nggak ada mesin, nah itu kita olah, kita injek-injek atau kita aduk-aduk gitu aja. Tapi kalau saya pribadi untuk itu langsung saya teman-teman, saya masukkan di kolam terpal ya. Semuanya ini tak masukkan ke kolam terpal. Kita pakai kocor teman-teman, nggak pakai pupuk kering gitu. Jadi kita asal mupuk itu kita ambil dari situ ya. Air sampah ini tadi kita masukkan drum. Dalam 1 drum itu kita rebuskan gula merah kira-kira 2 kilo 1 drum itu ya. Gula merahnya, E4-nya itu 1 botol teman-teman. Jadi habis itu baru kita tutup kira-kira 1 malam, besoknya kita aplikasikan teman-teman. Itu terus, setiap kita mau mupuk itu terus. Nah, minimal teman-teman kalau cara pupuk pakai kompos buatan sendiri begini, itu kita minimal itu jarak mupuk kita itu 6 hari atau 7 hari teman-teman ya. Kita kocor, 7 hari lagi kita kocor, 7 hari lagi kita kocor, terus seterusnya. Nah, itu sehingga tanaman kita itu teman-teman, khususnya kalau tanaman cabai, tanaman sayuran, itu bisa tahan simpen teman-teman ya.
Nah, jadi kalau perlu teman-teman ada ditambahi kohe ayam lebih bagus teman-teman ya. Misalkan dalam satu drum itu satu kolam itu ditambahi kohe ayamnya kira-kira 10 karung aja satu kolam itu. Karena kolam ini kalau ukuran 3,5 kali 2,5 itu udah banyak isinya teman-teman. Itu udah sekitar 10-an drum ada itu. Nah, jadi itu kalau kita ambil satu drum itu, tapi yang penting itu tadi teman-teman, sudah kita taburi kohe ayam juga kalau ada loh, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, supaya kita untuk menambah ini hancurnya tanah yang di lingkungan kita siram nanti ya. Jadi kalau aplikasinya teman-teman untuk satu tanaman itu cuman dikasih satu gelas saja, satu gelas atom itu ya. Itu satu tanaman, itu kasih satu gelas saja. Nah, itu nggak usah terlalu rapat, yaitu 6 hari atau 7 hari itu aja teman-teman ya cara aplikasinya. Nah, kalau sudah begitu teman-teman tinggal lihat perkembangannya ya teman-teman ya. Jadi kalau kira-kira perkembangannya sudah bagus, kita nggak pakai pupuk kimia nggak apa-apa. Jadi caranya begini, seandainya teman-teman ngocor cabai ini, seandainya ya ngocor cabai itu yang pupuk kompos ini tadi 2 kali, ngocor pupuk kimianya 1 kali gitu teman-teman ya. Kalau untuk kimianya misalkan kita nanam cabai kayak aku itu yang dari nol ya, yang 2 kali kita pakai kompos. Nah, ini 2 kali kocor. Nah, sekali yang ketiga kalinya itu pakai Yaramila sama Posca Plus sama NKP, itu kita mix teman-teman ya. Kalau satu drum itu NKP-nya sedikit aja, cukup 1 kilo NKP. Terus Yaramilanya 3 kilo, Posca Plusnya 2 kilo teman-teman. Itu aja berarti 6 kilo satu drum itu. Nah, itu kita kocorkan teman-teman. Nah, itu setiap gang 2 kali sampah baru itu teman-teman, 2 kali sampah baru itu. Insya Allah teman-teman, tanaman kalian tidak bisa dikalahkan itu. Karena itu saya selama di Kalimantan kerjaanku begitu teman-teman ya. Kerjaanku ngaplos pupuk, tanam, terus kita pupuknya kimia ada. Nah, cuman itu tadi pupuk kimia kalau saya kan cuman 40% teman-teman. Yang 60% itu semua kompos dari buatan kita sendiri sama kohe ayam kita mix itu ya, kita campur. Jadi teman-teman tani yang petani ini kalau bisa kita biaya sedikit hasilnya banyak kalau bisa ya. Itu bisa kita kurangi untuk pembelian pupuk yang kimia, yang pupuk besar, artinya yang pupuk-pupuk mahal lah. Dan juga kalau untuk cabai itu harusnya memang pupuknya yang termurah ya kompos, yang termahal ya Yaramila lah artinya, atau NPK 1616 itu yang paling, kalau saya lah itu nggak pakai lain-lain itu teman-teman ya. Nah, itu andalan saya cuman Yaramila, NKP, pupuk kompos atau kohe ayam, itu aja. Jadi kita nggak perlu pakai urea, pakai Posca subsidi, nggak perlu teman-teman. Karena kalau pupuk yang mahal itu walaupun sedikit teman-teman khasiatnya lumayan teman-teman ya. Walaupun dalam satu tanaman itu cuma 1 gelas tadi, itu khasiatnya luar biasa. Itu teman-teman, makanya kita kasih jedahnya begini. Untuk 2 kali kocor pakai kompos, 1 kali kocor pakai pupuk kimia gitu terus sampai tua, sampai habis panen teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah panen juga harus tetap begitu, jangan dilengahkan mentang-mentang ini panen nggak dipupuk nggak dikocor, jangan, itu nanti akan rugi kita ya. Walaupun sudah panen kita kegiatan nyemprot itu tetap teman-teman, karena itu kunci utama kita tani itu semprot kocor pupuk ini tetap. Masalahnya itu kalau tidak
kita laksanakan, dia marah bisa enggak buah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.